Om Swastiastu. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Pengaruh agama Hindu secara jelas dapat diketahui sudah ada sekitar tahun 400 Masehi, dengan didapatkannya batu tertulis dalam bentuk yupa di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, menyebutkan tentang kerajaan Kutai. Prasasti atau tulisan yupa tersebut memberikan bukti-bukti kehidupan yang tertua di Indonesia. Keterangan-keterangan yang ada di lukisan pada yupa itu ditinjau dari segi religi, menunjukkan siwaitis dengan Waprakeswara pada isi yupa yang ketiga dari 7 buah yupa yang ditemukan. Dan yupa yang lain juga dapat diketahui bahwa agama yang dianut di Kutai adalah agama Brahma. Selanjutnya, pengaruh Hindu berkembang ke Jawa Barat, yang diperkirakan mulai abad ke-5. Ditandai dengan munculnya kerajaan Tarumanegara dengan rajanya yang bernama Purnawarman. Bukti-bukti kehinduannya berupa 7 buah prasasti pada batu-batu tertulis memakai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ketujuh prasasti tersebut dijumpai di Ciaruteum, Kebun Kopi, Tugu, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, dan Lebak. Kehidupan berikutnya berpengaruh di Jawa Tengah, diperkirakan sekitar tahun 678 Masehi, dengan diberikan persaksian berupa batu bertulis yang didapatkan di lereng Gunung Merbabu. Batu bertulis tersebut bernama Tukmas, berisi gambaran atribut Dewa Trimurti seperti kendi, cakra, trisula, kapak, dan bunga teratai yang sedang mekar dengan pujian terhadap Sungai Gangga di India. Jelas menunjukkan identitas agama Hindu. Pengaruh agama Hindu di Jawa Timur dapat ditemukan pada prasasti Dinoyo, dekat kota Malang yang berangkat tahun 760 Masehi, menceritakan bahwa pada abad ke-8 itu telah ada kerajaan yang berpusat di Kanjuruhan, diperintah oleh rajanya bernama Dewa Simha. Beliau mendirikan sebuah tempat pemujaan untuk penghormatan terhadap Dewa Siwa, berupa arca Maharesi Agastya. Arca tersebut diberi nama Kumbayoni, yang dikenal sebagai tokoh pembawa dan penyebar agama Hindu di India Selatan ke Indonesia. Perkembangan agama Hindu berikutnya di Jawa Timur dapat diketahui dari munculnya Empu Sendok sebagai peletak dasar yang memerintah di Kerajaan Medang 929 sampai 947 Masehi, bergelar Sri Isyana Tunggadewa Wijaya. Berikut dalam pemerintahan Raja Dharmawangsa di Jawa Timur 991 sampai 1016, disusun kitab hukum bernama Purwajigama yang mengambil sumber dari Weda Smrti atau Menawa Dharma Sastra dan Siwa Sasana. Selanjutnya, pada pemerintahan Airlangga di Pasuruan, Jawa Timur 1019 sampai 1042 dapat disusun kitab Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwat dalam tahun-tahun 1030. Langga mempunyai 2 putra dan supaya tidak terjadi perebutan tahta, maka melalui pertolongan Empu Barada pada tahun 1041 kerajaan dibagi 2, yaitu 1. Kerajaan Jengala atau Singasari dengan ibu kotanya Kahuripan. 2. Kerajaan Panjalu atau Kediri dengan ibu kotanya Daha. Dalam perkembangan selanjutnya, kerajaan Singasari tak ada beritanya, sedangkan Kediri tumbuh menjadi besar dan berpengaruh. Dulunya perpaduan agama Hindu dengan Buddha mengalami puncaknya pada masa Majapahit 1293 sampai 1528. Kemudian setelah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, kemejaan Majapahit berangsur-angsur surut. Sejalan dengan itu, kebendaan agama Hindu di Jawa juga mengalami kemunduran. Perkembangan agama Hindu kemudian mengalih dari Jawa Timur ke Bali. Diperkirakan dari sebelum abad ke-8 hingga abad ke-10. Hal ini dibuktikan dengan penemuan Yete, mantra Buddha, yang menyebutkan tentang Siwa Siddhartha di Pejang. Keterangan lebih jelas termuat dalam prasasti Sukawana, Ai dan
Rontal Buana Tatua Maharesi Markandia yang menceritakan sampai pada pendirian Pura Besakeh memakai dasar Pancadatu. Perkembangan agama Hindu di Bali berlangsung dari masa Bali kuno hingga sekarang mengalami kepesatan. Perkembangan agama Hindu pada masa Bali pertengahan sampai masa Bali baru diawali dari jatuhnya Kerajaan Bali kuno sehingga terjadi kekosongan pimpinan di Bali. Kemudian terbentuk majelis umat Hindu yang tertinggi bernama Parisada Dharma Hindu Bali. Dalam masa Bali baru, perkembangan agama Hindu menjadi tidak terkoordinasi karena belum ada badan yang tunggal, sehingga perkembangannya menjadi beraneka ragam. Perkembangan penghayat keagamaan banyak bermunculan dan terakhir terangkum dalam wadah Parisada Dharma Hindu Bali. Perkembangan agama Hindu di Bali dalam masa penjajahan, penanganannya mengalami pasang surut. Pada awalnya ditangani oleh guru tiga, dalam kurung guru Rupake, pengajian dan wisese, masing-masing dengan swadharmanya. Selanjutnya mengalami perubahan yang pelik, khususnya dalam segi tata urutan hidup kemasyarakatan karena dicampuri oleh penjajahan, sehingga menimbul keresahan. Perkembangan agama Hindu di Bali pada masa kemerdekaan, khususnya pada bidang dharma negara, mengalami masa yang pelik karena mengubah tata cara kehidupan umat tetapi tidak mengubah keyakinan terhadap agama yang telah dipeluknya. Perkembangan hidupnya agama mengalami pasang surut karena adanya KUA, Kantor Urusan Agama Pusat, dan KUAD, Kantor Urusan Agama Daerah. Pada saat terbentuknya Provinsi Administrasi Nusa Tenggara selaku instansi teknis tidak meruntuhkan pada umat Hindu. Kemudian muncullah penumpasan G30S PKI yang dapat mendorong peningkatan kehidupan umat beragama dan akhirnya berhasil diwujudkan adanya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha di Apartemen Agama Pusat sejak tahun 1967 yang dipandang wajar untuk memberikan tuntunan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di daerah-daerah sampai ke tingkat kabupaten. Selain itu juga keputusan-keputusan Pesamuhan dan Mahasabha Parisada Hindu Dharma dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai wujud nyata, hasil-hasil dalam dharma agama juga dapat dicapai melalui pendirian kantor agama di daerah Bali, pendirian sekolah PGAH Mahavidya Buana Institut Hindu Dharma, Parisada dan perhimpunan penghayatan keagamaan yang kesemuanya itu merupakan indikator adanya suatu perkembangan bagi kehidupan umat Hindu di Bali maupun di seluruh Indonesia. Setelah zaman kemerdekaan diperoleh, barulah kemudian pada tanggal 3 Januari 1946 Departemen Agama Republik Indonesia berdiri. Pembinaan untuk umat Hindu di luar Bali ditangani oleh pembina masyarakat Hindu yang ada pada masing-masing kantor wilayah Departemen Agama setempat. Untuk pembinaan keumatan dilakukan pada masing-masing pura pada saat mereka melaksanakan upacara-upacara seperti hari raya. Tempat suci keagamaan hampir di seluruh Indonesia telah ada sesuai dengan perkembangan umat Hindu di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, itulah sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Om Santi 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 Om.